pemerintah Kota Yogyakarta kembali melaksanakan program bedah rumah. Menariknya, program ini berjalan tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Sejak pertengahan tahun 2025, kolaborasi CSR perusahaan, komunitas, dan gotong royong masyarakat telah membuahkan hasil nyata. Sepanjang tahun 2025, tercatat 82 rumah tidak layak huni berhasil dibedah. Capaian ini menjadi bukti kuatnya solidaritas sosial di Kota Yogyakarta, di mana berbagai pihak bergandeng tangan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Mengawali tahun 2026, bedah rumah diberikan kepada Elizabeth Oktaviani di Baciro, Gondokusuman, serta Siswo Raharjo Altugiman di Pranggan, Kota Gede. Masing-masing rumah memperoleh bantuan CSR sebesar 20 juta rupiah dengan dukungan dari Pamela dan Bank Jogja. Selain CSR, program ini juga didukung gotong royong lintas perangkat daerah, mulai dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama, hingga BKPSDM Kota Yogyakarta turut terlibat langsung dalam proses bedah rumah. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa bedah rumah bukan sekadar memperbaiki bangunan fisik, melainkan juga upaya merawat kehidupan warga. Rumah yang tidak layak huni kerap memperberat persoalan sosial, kesehatan, bahkan psikologis penghuninya. Tadi saya menyoroti tentang merawat kehidupan, karena itu masalahnya kompleks. Sudah rumahnya bocor semua, yang menempati rumah ini masalah ini, karena ada ya mental disorder, yang anaknya itu ada mental disorder, membuat tidak produktif. Ya. Ketika kita itu direpotkan oleh satu anak, maka kemudian kita tidak produktif. Nah, sudah rumahnya rusak, anaknya mental disorder, bisa menimbulkan stres yang berat. Maka bedah rumah yang pertama itu kalau menurut saya kita mengurangi stres. Karena kalau dia stres, dia satu rumah depresi semua, kan? Berbahaya. Nah, sementara ada yang sakit jantung, itu udah sakit rumahnya, dan rumah itu cuma menempati, bukan rumahnya sendiri. Nah, itulah menyelesaikan masalah tanpa APBD, tanpa APBN, karena rumah bukan statusnya, bukan milik dia, tapi kita bisa selesaikan. Ya. Nah, sedangkan yang di sini, sebetulnya di sini itu kita membina produk usaha. Karena apa? Yang punya rumah ini kan punya usaha, ya kecil-kecilan konveksi. Nah, itu cuman ruangannya kurang, kemudian mungkin perlu dikembangkan lagi biar bisa menyerap tenaga kerja selain dia. Rumahnya juga tidak layak. Makanya rumahnya dibenahi, mudah-mudahan usaha konveksinya maju juga. Nah, kira-kira temanya beda-beda memang di dua rumah masing. Pemilik supermarket Pamela, Nurlisnani Pamela, menyampaikan bahwa bedah rumah merupakan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, alhamdulillah setelah tahun 2025 kemarin, saya kebetulan pas ulang tahun Pamela ke-50, kami memberikan 10 bedah rumah, sudah dilaksanakan. Kemudian tahun 2026 ini dari Pamela memberikan 5 bedah rumah lagi, dengan harapan ya masyarakat semakin sejahtera, semakin hidupnya itu mapan gitu ya. Paling enggak kalau tempat tinggal seperti ini kan udah masuk aja udah pengap sekali ya, apalagi terocok kalau pas hujan, itu kasihan sekali memang. Sementara itu, Direktur Utama BPR Bank Jogja, Kosim Junedi, menegaskan program ini sejalan dengan komitmen CSR Bank Jogja Peduli. CSR Bank Jogja itu sebetulnya sebagian besar, ya, paling besar memang plotting atau kekhususannya buat kepentingan masyarakat, ya, termasuk bedah rumah ini. Jadi CSR kami itu berasal dari laba yang sudah ada ketentuannya berapa harus disisihkan untuk CSR. Dan sekali lagi kami dedikasikan, kami peruntukkan itu untuk namanya Bank Jogja Peduli,
itu untuk masyarakat. Dalam hal ini tentu kami derek yang punya, yaitu pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota. Sehingga kalau tahun lalu juga dimaksimalkan di bedah rumah, kemudian tahun ini juga sama. Nah, kalau tidak salah rencananya itu sekitar 100 juta bagi 20 berarti 5 rumah. Kemungkinan itu. Namun demikian, sekiranya nanti ada semacam refocusing karena yang lain juga perlu, itu nanti akan kita sesuaikan. Jadi intinya kami maksimalkan sesuai kemampuan dan sesuai ketentuan.